Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada. Seperti biasa sebelum saya mulai videonya, saya akan selalu mendoakan semoga Sobat Modif dan juga keluarga sehat selalu. Dan untuk Sobat Modif yang lagi nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan juga nih semoga segera tercapai impiannya. Sekarang ini memang lagi terjadi pergeseran tren nih, di mana mobil-mobil mulai mengadopsi sistem elektrifikasi baik hybrid maupun full EV. Dan ada juga nih brand yang memang mengkhususkan dirinya untuk hanya membuat mobil full listrik kayak BYD nih misalnya. Yes, memang mobil yang mengandung listrik baik hybrid maupun full EV memiliki sejumlah kelebihan yang nggak dimiliki oleh mobil berbahan bakar fosil. Namun ada beberapa hal atau alasan yang harus diperhatikan sebelum Sobat Modif memutuskan untuk membeli sebuah mobil listrik. Dan inilah 5 alasan untuk tidak beli mobil listrik saat ini. Yap, masalah pertama ini memang terjadi di banyak negara sob, dan sayangnya di Indonesia pun juga sama, malah jauh lebih kekurangan nih menurut saya. Memang sampai saat ini banyak negara masih berusaha untuk memperbanyak charging spotnya dan bahkan mengembangkan model charging wireless untuk memenuhi kebutuhan akan charging spot ini sob. Di Indonesia sendiri, pemerintah bersama dengan pihak swasta masih berusaha mengembangkan fasilitas charging agar dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia. Dan masalah yang satu ini sering banget menjadi deal breaker ketika orang sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mobil listrik. Karena mau gimana pun juga, gak mungkin kan mobil listrik hanya digunakan di sekitaran rumah aja. Apalagi yang dananya terbatas kayak saya, mau punya 2 biji mobil pun rasanya masih belum memungkinkan. Di beberapa mall besar pun, charging spot ternyata masih belum banyak disediakan. Sehingga membuat orang-orang yang sering bepergian jauh keluar kota menjadi urung untuk beli sebuah mobil listrik. Untungnya sih masih ada mobil hybrid yang driving feel-nya mirip banget kayak mobil listrik. Tapi ya itu, pemerintah kita malah mau menaikkan pajak dari mobil hybrid sob. Dan ternyata pajak tahunannya pun gak lebih murah daripada mobil berbahan bakar fosil murni sob. Ya harus diakui sih, saat ini mobil listrik ternyata udah cukup cepat nih dalam mengisi baterainya. Tapi walau udah jauh lebih cepat karena bisa fast charging, sayangnya kecepatannya masih belum bisa mengalahkan kecepatan pengisian bahan bakar fosil sob. Apalagi kalau ngisi Pertamax, lebih cepat lagi karena yang ngisi Pertamax itu nggak sebanyak orang yang ngisi Pertalite. Ya kalau misalnya bepergian sendiri dan ngecasnya sekalian sambil istirahat sih masih oke lah ya. Tapi kalau yang berencana ganti-gantian nyetirnya dan pengen bablas maraton dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa, ya jadi nggak bisa secepat pakai mobil berbahan bakar fosil sob. Apalagi dengan terbatasnya charging spot, maka mau nggak mau kalau lagi ada yang pakai chargernya ya mesti nunggu lagi. Dan itu pun belum termasuk pas nunggu baterai mobil kita terisi kembali. Belum lagi ternyata stasiun chargingnya lagi error, mesti nyari lagi, nunggu lagi, atau malah jadi berebutan sama mobil listrik lain. Gimana menurut Sobat Modif? Nah, siapa di sini yang punya mobil listrik? Udah ngerasain belum nih charging stationnya malah jadi lahan parkiran sama mobil berbahan bakar fosil atau bahkan sesama mobil listrik? Udah ngerasain belum lama-lama nungguin antrian ngecas ternyata malah diserobot sama mobil listrik lain? Well, selamat datang. Inilah masalah ketiga dari mobil listrik yang menjadi alasan untuk tidak beli mobil listrik di saat ini. Pas awal-awal mobil listrik diperkenalkan dan dijual di Indonesia, masalah ini sih gak terjadi sob. Tapi coba deh perhatikan di sosial media atau grup mobil listrik entah dari brand Hyundai, Wuling, atau Chery. Nah pasti ada aja deh orang yang mengeluhkan masalah ini. Kenapa masalah kayak gini bisa terjadi bang? Balik lagi nih ke poin pertama dan kedua tadi sob. Karena charging stationnya terbatas, ngecasnya lama, akhirnya dijadikan alasan untuk ngecas sekalian parkir. Lah kita ngantri ngisi bensin yang nggak makan waktu tapi diserobot aja keselnya bukan main kan? Apalagi yang ngecas mobil listriknya lama, masih diserobot juga. Ya kalau dipakai cuma di sekitaran rumah dan ngecasnya di rumah sih ya monggo dibeli sob. Tapi kalau ini mobil pertama dan satu-satunya mobil yang bakal jadi daily driver sobat sih mending dipertimbangkan ulang deh. Ya kecuali Sobat Modif kalau udah siap dengan resiko yang udah saya sebutin tadi sih ya nggak apa-apa.
Alasan keempat untuk nggak beli mobil listrik adalah biaya penggantian baterainya yang masih abu-abu. Yap, sayangnya hampir di semua brand yang jualan mobil listrik, baik hybrid maupun full listrik, masih belum bisa memastikan secara pasti berapa biaya yang dibutuhkan pada saat kita membutuhkan penggantian baterai. Ya hal ini sih saya nggak heran juga, karena pada saat jualan tentu pertimbangan para brand adalah baterainya harus tahan lama. Dan juga biar calon pembeli tuh nggak kaget kalau ternyata harga baterai mobil listrik tuh mahal banget sob. Jadi kalaupun harga yang disebutkan sekarang sedangkan baterainya rusak setelah 10 tahun kemudian, maka tentu aja harga yang disebutkan di awal pembelian udah jadi nggak valid karena faktor inflasi dan juga mungkin peningkatnya harga baterai akibat meningkatnya permintaan baterai mobil. Karena harganya yang abu-abu inilah, makanya menurut saya agak menakutkan nih kalau ternyata baterai dari mobil listriknya justru rusak setelah masa garansi baterainya berakhir. Karena menurut info yang beredar disebutkan kalau harga baterai mobil listrik itu diperkirakan bisa mencapai setengah dari harga mobil itu sendiri jika seluruh selnya diganti. Nah, kalau menurut sobat mobil sendiri gimana nih? Alasan kelima untuk nggak beli mobil listrik dulu karena faktor keamanannya yang menurut saya lebih rentan. Iya, saya tahu BYD udah kembangin baterai yang bisa tetap aman walau kena tusuk sekalipun. Tapi hal itu nggak menjamin di merek lain akan seaman itu juga kan? Soalnya kasus mobil, motor, atau sepeda listrik yang terbakar hebat tuh mulai sering terjadi di luar sana sob. Apalagi ketika kebakaran yang terjadi, untuk mematikannya pun nggak mudah karena kandungan energinya yang gede banget. Bahkan nggak jarang sekalinya terbakar, apinya langsung cepet banget membesar. Malahan apabila saya bandingkan dengan mobil bensin yang terbakar, terlihat kalau kebakaran mobil listrik ternyata lebih cepat membesar dan mengerikan. Ya itu sih terserah sobat mau percaya atau enggak, tapi memang kasus kendaraan listrik yang terbakar itu masih menjadi perhatian khusus di banyak negara. Dan bahkan bus listrik dari Cina pun pernah mengalami kasus kebakaran tersebut. Kalaupun saya disuruh beli mobil listrik, mendingan saya ambil dari brand BYD aja. Karena baterainya sendiri udah dikembangkan agar lebih aman dan juga nggak mudah meledak. Nah, itulah 5 alasan untuk nggak beli mobil listrik di saat ini sob. Suka atau nggak suka, alasan-alasan yang saya sebutkan tadi memang harus dipertimbangkan banget nih sebelum Sobat Modif memutuskan untuk membeli sebuah mobil listrik. Kecuali kalau Sobat Modif punya mobil bensin juga yang digunakan untuk perjalanan luar kota sih rasanya fine-fine aja lah ya. Tapi kalau misalnya Sobat Modif mau jadikan sebagai mobil utama dan satu-satunya, mungkin sebaiknya ambil opsi mesin hybrid yang mana rencananya mau dinaikin pajaknya nih sama pemerintah kita yang agak Nah, kalau menurut Sobat Modif sendiri gimana nih? Apakah mobil listrik layak dibeli? Apakah pengembangan ekosistem mobil listrik di Indonesia akan berkembang suatu saat nanti? Atau apakah pada akhirnya semua akan kembali ke bensin lagi sob? Tulis pendapat sobat di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.